Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. Meet again with Ustazah Habibah in English class in 7th grade. Nah, kita hari ini akan memulai pembelajaran di semester yang kedua, in second semester. Di semester yang kedua ini, chapter pertama kita atau bab pertama kita adalah tentang describing people and animal. Deskripsikan tentang manusia dan juga hewan. Oke, part pertama kita, bagian pertama di bab 1 ini adalah tentang describing people atau mendeskripsikan manusia. Oke. Ustazah punya sebuah gambar untuk kalian ya. Oke, look at this picture. Do you know who it is? Tahu siapa ini? Yes, this is Barack Obama. Oke, now how would you describe these people? Bagaimana kamu mendeskripsikan Barack Obama ini? Oke. In describing people, pada saat kalian mencoba untuk mendeskripsikan seseorang, maka kita bisa menggunakan dua hal. Yang pertama adalah kita bisa mendeskripsikan appearance atau penampilan secara fisik. Yang kedua, kita bisa mendeskripsikan seseorang itu berdasarkan personality atau karakternya, sifat atau karakter dari orang tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu bagaimana cara kita mendeskripsikan seseorang berdasarkan penampilan secara fisik dan mendeskripsikan seseorang berdasarkan personality atau karakternya. Oke. Now, first, kita akan mencoba untuk mendeskripsikan seseorang berdasarkan appearance-nya atau penampilan secara fisiknya. Yang perlu kalian tahu, penampilan secara fisik itu bisa kita menggunakan beberapa hal. Yaitu yang pertama, bisa kita gunakan yang namanya complexion. Second, bisa kita gunakan height. Third, bisa kita gunakan eye and nose. Fourth, hair. Selanjutnya bisa kita gunakan look-nya. Dan yang terakhir bisa kita menggunakan build atau body-nya. Oke, kita akan membahas satu persatu dari appearance ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang complexion. Complexion itu adalah ketika kita mencoba mendeskripsikan seseorang berdasarkan warna kulitnya. Warna kulit seseorang itu bisa kita menggunakan fair skin. Fair skin ini biasanya digunakan untuk kulit yang cenderung terang, bright. Nah, kemudian yang kedua bisa kita gunakan dark skin. Kalau dark skin ini dia kebanyakan digunakan untuk kulit-kulit yang gelap. Nah, di sini Ustazah sudah menyiapkan pertama first picture about Lisa. Lisa has fair complexion. Lisa memiliki kulit yang terang. Atau Ustazah bisa menggunakan Lisa has fair skin. Oke, understand ya? The second picture Ustazah di sini menyediakan gambar Rihanna. Rihanna has dark complexion. Rihanna mempunyai kulit yang gelap. Atau bisa juga menggunakan kalimat Rihanna has dark skin. Ustazah, apakah sama? Yes, complexion is same with skin. Rihanna has dark complexion. Same with Rihanna has dark complexion. Oke, dari sini dimengerti ya. For the next, we will describe someone, mendeskripsikan seseorang berdasarkan tingginya, berdasarkan tinggi badan seseorang.
kita bisa menggunakan tall bila orang yang kita deskripsikan itu tinggi. Kita bisa menggunakan short jika orang yang kita deskripsikan itu pendek. Dan kita bisa menggunakan average height apabila tinggi badan seseorang itu adalah rata-rata. Oke. Contohnya adalah Tania is tall. Mira is short. Next is eye and nose. Kita juga bisa mendeskripsikan seseorang berdasarkan mata dan juga hidungnya. Warna dan bentuk matanya seperti apa, dan kemudian bentuk hidungnya seperti apa. Nah, yang pertama, di Indonesia ini kebanyakan warna matanya itu adalah hitam. Jika seseorang memiliki warna mata hitam, maka kita bisa memakai dark eyes. Ada juga yang memiliki mata berwarna coklat, kita bisa menggunakan brown eyes. Ada juga yang memiliki mata yang berwarna biru, kita bisa menggunakan blue eyes. And the last, ada juga beberapa orang yang memiliki mata berwarna hijau. We can use green eyes. Oke, understand? Nah, selain warna mata, bentuk mata pun juga bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. Round eyes kita gunakan ketika bentuk mata seseorang itu bulat. Slanting eyes kita gunakan ketika bentuk matanya adalah sipit. Oke. Kemudian untuk bentuk hidungnya kita bisa menggunakan sharp nose ketika hidungnya itu mancung, and big nose ketika hidungnya itu besar. Oke, dari sini dimengerti ya, understand? Selanjutnya kita akan membahas contoh dari eyes and nose tadi. Ini sudah Ustazah sediakan satu buah gambar. Di situ Ustazah kasih she has green eyes. She has dark eyes. Oke. Contoh selanjutnya, ketika seseorang memiliki bentuk hidung yang besar adalah he has a big nose. Ketika seseorang memiliki bentuk hidung yang mancung, maka he has a sharp nose. Understand? Di sini dimengerti ya. And the next, kita akan mencoba untuk mendeskripsikan seseorang berdasarkan rambutnya. Rambut di sini yang dimaksud adalah bentuk rambut seseorang. Bentuk rambut seseorang itu bisa straight hair. Straight hair itu adalah rambutnya lurus. Kemudian wavy hair. Wavy hair itu adalah untuk mendeskripsikan orang yang punya rambut bergelombang. And the last is curly hair. Curly hair ini adalah untuk mendeskripsikan seseorang yang punya rambut itu keriting. Nah, ini Ustazah sudah punya gambarnya. Ini adalah yang wavy itu bergelombang, curly itu rambutnya seperti itu, and straight rambutnya adalah lurus. Oke, dari sini dimengerti ya. And itu adalah mendeskripsikan seseorang berdasarkan penampilannya. Apakah dia itu cantik, apakah dia itu jelek, ataukah yang lainnya. Nah, ketika seseorang itu cantik, maka kita bisa menggunakan beautiful. Ketika seseorang itu ganteng, cakep, we can use handsome. Good looking, kita juga bisa menggunakan good looking. Good looking itu enak dipandang ya. And when someone is ugly, jelek, kita bisa menggunakan ugly ya. Oke, next
kita akan mendeskripsikan seseorang berdasarkan tubuhnya, atau di sini bisa disebut dengan bold. Oke. Atau bentuk tubuh seseorang. Jika bentuk tubuh seseorang itu kecil, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat di bawah ini: thin, slim, and skinny. Ketika bentuk tubuh seseorang itu besar atau big, kita bisa menggunakan fat, overweight, or obese. Okay, here is the example. Ustazah sudah menyiapkan sebuah foto yang di situ ada Suneo dan ada Giant. Ketika kita ingin mendeskripsikan Suneo dan Giant berdasarkan body tubuhnya, maka Giant is fat and Suneo is skinny. Okay, understand? Ya, dari sini dimengerti ya. Now, we will try to describe someone in personality. Kita akan mencoba mendeskripsikan seseorang berdasarkan personality-nya. Jadi bukan berdasarkan fisiknya, berdasarkan sifatnya. Nah, di sini Ustazah akan mulai dulu dari sifat-sifat yang positif. Nah, kalau sifat-sifat yang positif itu bisa kita gunakan nice. Nice itu artinya baik. Kemudian bisa juga kita gunakan kind. Kind itu baik hati. Easy going itu adalah mudah bergaul. Polite itu sopan. Funny itu lucu. Outgoing itu adalah ramah. Friendly itu bersahabat. And honest, bacanya honest ya, honest itu adalah orang yang jujur. Nah, ini adalah beberapa kosakata adjektif yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan personality seseorang yang positif. Nah, seperti yang kita tahu bahwa nobody is perfect in this world. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Maka, if you don't like someone, jika kamu tidak menyukai seseorang, you can use this negative personality. Biasanya kamu menggunakan ini ketika kamu bertemu dengan orang yang tidak kamu sukai. Contohnya adalah mean. Mean itu jahat. Rude itu artinya kasar. Dishonest itu tidak jujur. And annoying itu adalah mengganggu. Oke ya, ini adalah kata-kata yang bisa kalian gunakan untuk mendeskripsikan personality, untuk mendeskripsikan sifat atau karakter seseorang. Oke, understand ya dari sini? Kita akan ke subbab yang kedua, yaitu di sini adalah tentang describing animal atau tentang mendeskripsikan hewan. Ini adalah harimau, tiger. How would you describe this animal? Bagaimana kamu mendeskripsikan hewan ini? Kira-kira kalau kamu diminta untuk mendeskripsikan hewan harimau ini, apa yang bisa kamu deskripsikan? Apakah bentuk tubuhnya seperti tadi manusia? Ataukah berdasarkan hidungnya seperti manusia yang telah kita pelajari tadi? Ternyata untuk mendeskripsikan hewan itu ada yang sama dengan tadi, ada yang berbeda. Kalau hewan, kita untuk mendeskripsikan hewan itu kita bisa menggunakan part of his body atau bagian tubuhnya. Atau kita juga bisa menggunakan karakternya, sifatnya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan mendeskripsikan hewan berdasarkan bagian tubuhnya, parts of body. Nah, ini Ustazah punya kata-kata atau kosakata yang biasanya bisa kita gunakan nantinya untuk mendeskripsikan hewan. Oke, take a look. Whisker. Whisker itu artinya kumis.
Kemudian beak. Beak itu adalah paruh. Horns itu artinya adalah tanduk. Fangs itu artinya adalah taring. Tusk itu artinya adalah gading. Wings, sayap. Feather itu bulu, tapi bulu untuk unggas. Contohnya adalah untuk ayam, kemudian untuk bebek dan yang lain sebagainya. Feather, bulu. Kemudian ada shell. Shell itu adalah cangkang. Trunk itu adalah belalai. Ada beberapa lagi, yaitu di sini ada gill. Gill itu adalah insang, biasanya untuk ikan. Fur itu bulu. Bulu untuk kucing dan anjing. Paw, cakar. Claw, kuku. Hooves, kuku. Untuk kuda saja. Kenapa berbeda, Ustazah? Ya karena memang berbeda. Jadi kalau kita mau menyebutkan kuku pada kuda, kita pakai hooves. Kalau selain kuku pada kuda, kita pakai claw. Kemudian ada spots. Spots di sini adalah titik-titik untuk macan tutul. And the last ini adalah stripes. Stripes ini adalah belang. Biasanya kita gunakan untuk zebra. Oke, ini Ustazah sudah menyiapkan sebuah contoh. My cat has orange fur and the fur is very soft. Has orange fur karena di sini adalah kucing, maka kalau dia mau bulu, dia pakai fur, bukan pakai feather. And the fur is very soft. Oke ya, dari sini dimengerti ya. Oke, and the next ini adalah mendeskripsi melalui karakternya. Karakter yang dimaksud di sini itu adalah tame animal and wild animal. Tame animal itu adalah hewan jinak. Contohnya adalah kucing, kemudian anjing, kemudian ikan dan yang lain sebagainya. Kemudian kalau wild animal itu adalah hewan buas. Contohnya adalah singa, harimau dan yang lain sebagainya. Nah, ini Ustazah punya sebuah contoh. Cat is tame animal. Kemudian bear is a wild animal. Oke. Dari sini dimengerti ya? Okay, now Ustazah will give you example about describing people. Ustazah akan memberikan sebuah contoh kepada kalian bagaimana mendeskripsikan seseorang. Now, listen. Tania is my best friend. She is cute and beautiful. She is always wearing veil. She has fair skin and she is tall. She has round dark eyes. I really like her personality. She is nice, friendly, and polite. Nah, tadi adalah salah satu contoh yang bisa Ustazah berikan ketika mendeskripsikan seseorang. After this, setelah ini, kalian bisa mulai mengerjakan soal yang Ustazah bagikan, Ustazah kirim ke kalian. Ya, and don't forget, jangan lupa mengirimkan tugas kalian tepat waktu. Mari kita budayakan tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Untuk apa Ustazah? Agar Ustazah mudah dalam menilai kalian dan kalian pun nantinya tidak akan menumpuk terlalu banyak tugasnya. Okay? I think that's all for today. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.